Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan. Sekali lagi shalom. Lebih keras lagi shalom. Lebih keras lagi shalom. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, saya ingin menyampaikan seperti biasa. Pasti saya akan menyampaikan dalam bentuk tema, dan tema di minggu ini atau minggu pagi ini adalah, saudara-saudara lihat di sama-sama, iman yang bertumbuh. Saudaraku yang diberkati Tuhan, iman itu seperti tubuh manusia. Begini saudara, manusia itu berkembang secara utuh. Saudara bisa bayangkan kalau hanya kepala saudara saja yang berkembang akan menjadi tidak proporsional, tidak tepat, tidak bagus. Nah demikian dengan iman. Iman itu harus berjalan sesuai dengan umur kita. Maksud saya begini saudara, ada banyak orang yang misalnya umurnya sudah 50 tapi imannya masih kecil, imannya masih kerdil. Tapi ada orang-orang yang baru saja ikut Tuhan, sebentar saja imannya begitu luar biasa. Dia berkobar-kobar untuk Tuhan. Nah karena itu saudara, apa pentingnya iman harus bertumbuh? Saudara dengar baik-baik. Karena kenapa kita harus belajar tentang iman? Karena iman itu paling penting di dalam hidup kekristenan. Nah, mengapa iman harus bertumbuh, saudara? Sebab begini, iman itu juga seperti tumbuhan. Saudara dengar, iman seperti apa, saudara? Iman seperti apa, saudara? Tumbuhan. Tumbuhan itu hanya ada dua. Kalau dia tidak tumbuh, berarti dia mati. Saudara dengar baik-baik. Imanmu kalau tidak tumbuh, saya tidak mengenal apa yang disebut iman stagnan, tapi saya lebih suka iman itu hanya ada dua. Kalau dia tidak tumbuh, dia seperti tumbuhan, dia mati. Nah saudara-saudaraku, saya tanya saudara, dalam perjalanan saudara ikut Tuhan, imanmu tumbuh atau imanmu mati? Jawablah di dalam hatimu. Kalau imanmu tumbuh, pasti ada dampaknya dari luar. Misalnya saudara semakin percaya sama Tuhan, saudara semakin mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena iman itu bertumbuh. Jadi kalau imanmu tidak bertumbuh, Anda sedang ikut-ikutan bergereja. Saya ulangi lagi, kalau iman saudara tidak bertumbuh, apa? Kita sedang apa? Ikut-ikutan bergereja. Kalau kita hanya ikut-ikutan bergereja, dengar baik-baik, Anda rugi. Pertama, Anda sudah buang waktu datang gereja, Anda sudah buang uang datang gereja. Karena itu dengar baik-baik, sama-sama bilang, iman saya harus tumbuh. 1, 2, 3. Iman saya harus tumbuh. Lebih keras lagi, iman. Saudara, iman harus tumbuh. Kenapa iman harus tumbuh, saudara? Saudara dengar ini baik-baik. Kenapa iman harus tumbuh? Mari kita belajar. Tapi sebelum kita masuk dalam apa yang saya sebut sebagai iman, mari kita baca dulu kebenaran firman Tuhan, atau saudara dengar dulu definisi daripada iman. Ada orang mengatakan iman adalah penyataan keyakinan atau penyataan pengharapan. Iman harus dibangun di atas dasar pengetahuan. Jadi saudara begini saudara, iman itu memberi kita pengharapan. Bilang sama-sama, iman itu memberi kita, maaf saudara, makan tidak pagi ini. Lebih keras, iman itu memberi kita pengharapan. Karena Ibrani 11 ayat 1 kan bilang begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi iman itu adalah sebuah jangkar untuk kita menaruh harapan yang tidak terlihat. Contoh, masa depan kita belum lihat, tapi karena kita punya iman, kita punya pengharapan. Sudah mengerti saudara? Saya berharap saudara taruh keseriusan di dalam dengan firman Tuhan. Tapi mari kita lihat slide ini saudara, dengar baik-baik. Ini yang saya mau sampaikan kepada kita. Langsung kalau saya bilang next langsung cepat Desti. Saudara dengar baik-baik. Ini yang saya mau kasih tahu. Bagaimana supaya iman saudara bertumbuh? Pertanyaan selanjutnya, jangan dulu ke situ. Kalau saudara mau lihat bagaimana supaya iman kita bertumbuh, saudara, setiap tumbuhan itu ada satu hal, bukan hanya sekedar tumbuhan itu ditanam, tapi tumbuhan itu diberikan apa supaya dia tumbuh? Pupuk, saudara. Jadi kalau orang mau supaya tumbuhan itu tumbuh, bisa saja dia tumbuh, hanya siram tanpa kasih dia pupuk. Tetapi seperti iman juga seperti tumbuhan, harus diberi apa yang saya sebut dengan pupuk.
Kalau saudara bikin pupuk, nah itu beda. Saudara-saudara dengar baik-baik. Kalau tumbuhan itu ambil dari tempat yang sama, tingginya sama, misalnya 50 cm tingginya, saudara tanam satu di tanah yang sama, jenis tanah yang sama, tanah subur misalnya, tapi satu saudara tidak kasih pupuk, satu saudara kasih pupuk, saudara akan lihat beda. Yang kasih pupuk itu biasanya lebih tumbuh. Nah, saya sebut apa itu? Bagaimana supaya bisa tumbuh? Saya bilang apa? Harus ada apa? Pupuk. Sekali lagi harus ada apa? Kuat. Harus ada apa, saudara? Pupuk. Kenapa harus pupuk? Atau apa pupuk itu? Mari kita lihat, saudara. Bagaimana supaya iman kita bertumbuh? Iman, dengar baik-baik. Iman tidak mengenal saudara pendeta atau bukan, saudara majelis atau bukan. Iman tidak bicara tentang waktu saudara lama atau cepat iring Tuhan. Tapi iman itu akan tumbuh kalau Anda punya pupuk pertama. Dengar baik-baik. Iman hanya bisa tumbuh kalau saudara sering-sering dengar firman Tuhan. Sekali lagi, kalau mau imanmu bertumbuh, imanmu naik, imanmu tumbuh naik, maka pertama apa? Sering-seringlah dengar firman Tuhan. Jadi iman itu tumbuh pertama dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan firman Tuhan. Coba kita lihat sebentar ayatnya. Roma 10 ayat berapa? 17. Kita baca sama-sama. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan tadi saudara lihat sini, iman itu tumbuh dari mana? Pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman. Firman apa? Kalau saudara baca firman Tuhan di dalam hati, jadi saudara tidak dengar. Padahal menurut Alkitab untuk bisa tumbuh harus apa? Harus dengar. Coba sekarang saudara omong, biarkan bukan hanya saudara yang dengar, saudara di samping kiri kananmu dengar. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi saudara, iman bertumbuh waktu saudara memasang telingamu untuk apa? Dengar firman Tuhan. Bagaimana saudara mau tumbuh kalau dengar firman Tuhan saja main-main? Bagaimana saudara punya iman mau tumbuh kalau dengar firman Tuhan saudara ragu? Bagaimana saudara bisa tumbuh kalau firman Tuhan saja saudara anggap sepele? Bagaimana saudara bisa bertumbuh kalau saudara tidak taruh dengar baik-baik telinga untuk dengar? Nah, saudara dengar baik-baik kata mendengar ini. Mari kita lihat kata mendengar. Coba kita lihat sebentar kata mendengar. Sebelum saya masuk pada kata mendengar, banyak orang itu mendengar Alkitab atau membaca Alkitab lalu hafal. Bilang hafal. Saya tanya saudara, hafal boleh tidak? Hafal firman Tuhan? Boleh. Tapi menurut saya hafal itu penting. Tapi mendengar, kata mendengar di sini itu artinya begini. Dengar, pasang telinga baik-baik, resapi, renungkan di hati, lalu lakukan. Kata dengar itu bukan sekedar pasif. Kalau dengar kan pasif toh. Kanovi omong saya dengar, saya pasif, saya taruh saja telinga. Tapi kata mendengar itu artinya begini. Dengar baik-baik, pasang telinga baik-baik, lalu apa yang saudara dengar itu saudara renungkan, resapi di hati, renungkan di hati, lalu hasil dari perenungan itu saudara praktekkan diri saudara. Jadi iman itu kalau tidak dipraktekkan maka sia-sia. Mengerti sekarang? Jadi dengar itu apa artinya? Taruh telinga baik-baik, dengar sungguh-sungguh, lalu biarkan dia meresapi di dalam hatimu, merenungkan di sini, lalu hasil merenungan itu saudara imani dan lakukan. Nah, banyak orang hafal Alkitab, tapi sayang waktu dia hafal dia tidak merenungkan dengan baik, maka hafalan itu menjadi apa? Sia-sia. Saya kasih contoh. Berapa banyak yang percaya Yeremia 29 ayat 11 bilang apa? Aku tahu. Aduh, ini ayat paling gampang ini. Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku pada Tuhan mengenai kamu, yaitu rancangan yang penuh damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Belajar hafal-hafal sedikit.
Tapi kalau hafal saja tanpa merenungkannya, tanpa mengimaninya, kadang-kadang kita baca ayat kita bilang, masa kalau rancangan Tuhan penuh damai sejahtera, saya sendiri hidup hancur-hancur. Nah, ini yang saya bilang, kalau hanya hafal percuma. Saya ulangi lagi, kalau hanya hafal apa? Percuma. Jadi begini saudara, ada cerita. Saya dapat cerita ini dari seorang hamba Tuhan. Saudara dengar, ada cerita, ada seorang bernama Napoleon. Kalau saudara baca Napoleon, Napoleon ini seorang pemimpin pasukan, seorang yang dianggap sejajar dengan kaisar. Napoleon ini terkenal kalau dia perang selalu menang. Nah, saudara-saudaraku, Napoleon ini adalah orang Prancis, bukan orang roti ya, ini orang Prancis. Nah, waktu dia mau perang, dia pakai semua pasukan dari negara-negara mana saja. Jadi waktu dia mau perang, biasanya dia akan turun untuk apa? Inspeksi, periksa pasukan. Dan pasukannya bukan hanya terdiri dari orang-orang Prancis. Saudara taruh perhatian baik-baik, ini ilustrasi. Semua orang boleh masuk dengan pasukannya, dan orang-orang dari negara-negara lain bangga kalau gabung dengan Napoleon. Nah, satu waktu Napoleon ini bilang begini, saya bangga kalaupun kalian bukan orang Prancis, tapi kalian harus bisa berbahasa Prancis. Wow, dia bilang saya suka kalau ada negara-negara lain datang masuk dalam pasukan khusus saya, tapi mereka harus bisa apa? Berbahasa Prancis. Nah, karena itu saudara, Napoleon bilang, saya akan inspeksi, saya akan periksa pasukan hari itu. Jadi sebelum saya datang, saya minta saudara-saudara sudah bisa berbahasa apa? Prancis. Jadi orang-orang dari negara lain diajar oleh tentara Prancis. Jadi begini, biasanya kalau Napoleon datang periksa pasukan, Napoleon selalu bertanya 3 hal. 1, berapa umurmu pasukan? Maka kamu harus jawab. Si orang Prancis ini ajar kepada orang-orang bukan Prancis. Nanti kalau kamu ditanya, pertama biasanya susunannya jelas. Pertama apa? Berapa umurmu? Maka jawablah dengan bahasa Prancis. Berapa? 23. Nah. Lalu kedua, biasanya dia tanya urutan kedua adalah berapa lama kamu ikut berperang? Jawabmu adalah 3. Bahasa Prancisnya saya tidak tahu, tapi pokoknya bahasa Prancis 3. Jadi di otak itu mereka harus hafal. Dan yang terakhir, selalu Napoleon tanya pertanyaan ketiga adalah, di kota mana kamu ikut perang? Di kota A atau kota B? Maka kamu harus jawab apa? Kedua-duanya. Saudara hafal? Coba kita bayangkan kita jadi pasukan yang bukan orang Prancis yang hafal ini. Pertama kalau saya tanya saudara, berapa lama saudara ikut, berapa umur saudara? Berapa umur saudara? Oke, coba Desi kasih kembali supaya saya mau coba. Ada 3 pertanyaan ya. Berapa umur saudara? 23. Berapa lama Anda ikut perang? 3. Wah, mantap pasukan Napoleon semua. Di mana kota Anda berperang? Di A atau B? Hafal. Napoleon punya pasukannya orang bukan Prancis ini mulai hafal, malam tidur pakai bahasa Prancis. 1, 23. 2 berapa? 3 kalau dia tanya. Jadi dia tidak hafal pertanyaannya, kan mereka tidak bisa bahasa Prancis. Jadi yang hafal adalah 1, 23, 2, 3. 3 kedua-duanya. Napoleon turun. Wah, semua pasukan sudah siap. Berpikir sombongnya, saya sudah bisa bahasa Prancis. Tapi hari itu tidak tahu kenapa Napoleon balik. Pertanyaan. Tanya mereka. Tanya satu pasukan. Kalian sini, kamu ke sini. Berapa umurmu? 3 tahun. Oh sorry. Ini saya sudah bikin cerita keliru. Sorry. Dia tanya, sebenarnya terbalik ya. Harusnya 3 dulu. Berapa umur saudara? Kita mulai dari 3. Sorry, saya ulangi lagi. Karena nanti ceritanya tidak enak. Jadi pertama umur dulu, sorry. Umur dulu. Berapa umur saudara? Betul sebenarnya. Pertama berapa lama saudara perang? 3. Setelah itu berapa umur saudara? Berapa umur saudara? Tapi sebenarnya balik pun tidak apa-apa. Lalu
dia balik begini, saudara. Kalau pertama dia tanya berapa umurnya, ya toh, kita ikut ini saja. Berapa umurnya? Berapa? 23. Berapa lama perang? Hari itu dia tanya terbalik. Pertanyaan pertama adalah, berapa lama engkau perang? Berapa lama engkau perang? Berapa lama engkau perang? Jawaban pertama apa? Jadi saudara harus ikut jawaban tetap sama ini. Ini kan saudara mengerti saya pertanyaan. Tapi kan urutannya kan 2, 3 kedua. Jadi saudara jawab ikut ini. Saya tanya saudara, berapa lama saudara berperang? Berapa lama saudara berperang? Dia jawab semua 2, 3. Tapi Napoleon dia kok 23 tahun dia perang, maka ini kayaknya umur 20-an. Lalu Napoleon tanya, tadi dia tanya berapa lama kamu perang kan? Sekarang dia tanya lagi, berapa umur kamu? Dia jawab 3. Jadi terbalik, karena Napoleon ini balik. Jadi kalau tadi berapa umur sudah 23, berapa lama perang 3 tahun, di mana kota? Dia 22, maka waktu itu dia tanya pertama dari nomor 2, berapa lama perang? Dia jawab 23 tahun. Berapa umurmu? 3 tahun. Kan si yang hafal ini kan tidak tahu bahasa Prancis. Lalu Napoleon tanya terakhir begini, sebenarnya yang gila lu atau beta? Lalu pasukan mengatakan kedua-duanya. Saudara mengerti ya? Saudara mengerti ya? Ini beda antara orang hafal dan orang mengerti. Jadi dengar firman Tuhan itu bukan hanya hafal, tapi harus mengerti. Sebab kalau tidak orang bola-balik kita tanya berapa umur? 3 tahun. Sudah berperang berapa lama? 23 tahun. Ini kan harusnya terbalik, karena hafal. Dan saya kasih tahu saudara, sekarang saya mengerti, saya bukan salah, tapi saya benar. Hanya pertanyaannya dibalik, jawabannya masih urutannya sama. Cuma mengerti sekarang? Siapa yang masih hafal-hafal dan tidak mengerti? Sampai Tuhan tanya, lu gila atau beta yang gila? Dua-duanya. Dan Napoleon marah sekali. Kau pikir saya ini gila? Tapi sudahlah, kita lanjut. Saya hanya sengaja antar saudara seperti itu supaya saudara mengerti. Sebenarnya kata mendengar itu dari bahasa Yunani, katanya adalah okai, atau lebih tepat akoai. Dari bahasa mendengar. Tadi dia bilang firman itu iman tumbuh dari apa? Pendengaran akan firman Kristus. Kata pendengaran itu dalam bahasa Yunani, akoai. Ada orang roti itu famai, dan ako itu biasa dari Yakob. Ini bukan orang roti, akoai. Akoai ini artinya begini, sudah dengar? Itu berarti pakai telinga saudara. Pernah saudara mendengar orang, saudara tutup telinga lalu saudara buka mulut bilang habis sudah enggak? Tidak. Pendengaran itu pakai ini. Ingat ya, pendengaran pakai apa? Pakai apa saudara? Telinga. Lalu pendengaran yang dimaksud itu juga menggunakan kata kedua, organ pendengaran. Organ pendengaran sudah pasti apa? Telinga. Tapi ini yang menarik. Pendengar, kata mendengar itu artinya mendengar tentang hal-hal yang kita dengar. Apa yang orang omong kita dengar. Yang lebih menarik ini saudara. Saudara dengar baik-baik. Kata mendengar ini agak negatif sebenarnya artinya. Karena kata akoai itu artinya artinya begini. Dengar instruksi yaitu secara lisan. Saudara kan tidak dengar perintah Tuhan atau perintah yang saya omong, yang saya khotbah ini lisan atau tulisan. Ada yang tidak bisa bedakan. Lisan itu artinya apa? Lisan itu tidak tertulis. Tulisan itu ya tertulis. Jadi waktu dia bilang begini, kita bukan hanya dengar yang tertulis,
tapi lebih kepada yang lisan. Itu sebabnya firman Tuhan harus dengar dengan telingamu baik-baik. Tapi yang lebih menarik ini, dengar baik-baik, kata mendengar. Itu mendengar, orang dengar itu serius. Salah satu contoh dia bilang, belajar dari dengar firman Tuhan supaya iman bertumbuh, itu dengar ini baik-baik. Dengar seperti Anda mendengar desas-desus atau laporan atau rumor. Dia pembahasa begini, dengar yang gosip-gosip itu. Kenapa orang suka serius kalau dengar gosip? Kalau dengar lain kan santai saja. Woi, ini hari beras naik. Oh, mereka mau makan-makan, mau beta, mau mati-mati. Beta ada urusan apa? Tapi saudara tahu kalau orang gosip, mari bercerita dulu. Saudara tahu, kita taruh telinga itu kalau bisa dua, bukan hanya dua. Kalau ada 4 telinga kita taruh, ngomong sudah. Woi, paling kita suka, betul ya? Betul tidak? Katanya, istilah akuai ini artinya pasang telinga seperti lu mau dengar gosip itu, dengar cerita yang tidak benar itu. Orang kalau dengar yang tidak benar itu taruh telinga, apalagi kalau dia pemusuh. Kenapa? Gitu bahas, lu cerita. Kata mendengar firman Tuhan di sini itu menggunakan seperti itu, mendengar dengan sungguh-sungguh sebuah gosip yang belum bisa dipercayai. Kok saudara diam? Berarti hobi dengar gosip. Saya ulangi lagi, ini kata ternyata katanya menuju negatif, tapi mari kita akan lihat bagaimana Tuhan mau kita. Jangan kemana-mana, siapa? Kalau beta belum bicara sampai situ, jangan bicara supaya semua orang konsentrasi. Jadi kata itu adalah dengar desas-desus, dengar gosip. Seperti wanita-wanita, katanya ibu-ibu paling suka bagosip. Dan kalau sambil tede kutu katanya, cerita sungguh. Dan kalau dia sujengkel, dapat diam, ikut dia. Tapi begini, dengar baik-baik. Kenapa mendengar ini ada hubungannya dengan kata gosip? Karena ada gairah, ada kesungguhan orang dengar gosip. Nah, karena itu dia pakai begini. Kalau kamu bisa dengar gosip saja serius, bahkan kalau saudara dengar, itu bukan hanya dia tangkap semua cerita gosip itu, betul ya? Gosip itu kan begitu katanya. Omong papaya katanya, lalu dia pergi cerita, sudah dia apa? Rujak. Itu gosip, karena dia bukan hanya bisa dengar semua, tapi dia tambah lagi. Dalam dengar firman Tuhan itu begitu, serius sampai engkau tangkap semuanya, kata dengar ini. Nah, kalau begitu apa itu desas-desus atau rumor? Pernah dengar kata rumor toh? Kita lebih banyak dengar kata gosip. Mari coba saya dengar ini supaya saudara mengerti. Saya mau tuntun saudara. Dengar baik-baik. Kata rumor itu mengandung pengertian suatu pesan yang tidak pasti. Tapi walaupun tidak pasti orang mau dengar. Mungkin Bapak Gembala batuk sedikit. Sudah dengar kau belum? Kayaknya Bapak tua sesak napas. Makanya boleh semua. Cerita sesak napas. Lalu dilanjutkan. Wih, karena dengar sesak napas, maka yang lain dengar, yang kedua dengar, dia bilang, wih, kami dengar Bapak Gembala Kesia Nasaret supasang O2. Tambah lagi. Lalu karena orang yang ketiga dengar, orang ketiga membayangkan, dia bercerita ke orang keempat, Bapak Gembala itu tinggal tunggu waktu. Padahal setelah jalan-jalan ketemu Bapak Gembala ada sehat-sehat. Kau bilang, ya batuk beberapa hari lalu. Oh, saya dengar semua hampir mati. Puji Tuhan, masih hidup. Nah, dengar firman. Jadi kata rumor itu mengandung pengertian satu pesan yang tidak pasti, belum diuji kebenarannya. Biasanya disampaikan dari mulut ke mulut yang diistilahkan mulut geram. Zaman dahulu ada namanya apa le Bapak Bambang? Telegram. Jadi saudara sekarang SMS, WA ini cepat. Dulu telegram. Saudara pembahasa ketik di kertas, kertas itu kirim sana, baru baca itu kertas di sana. Namanya telegram. Tapi sekarang katanya lebih cepat, mulugram. Saudara baru beli beras 1 kilo saja, lewat tetangga bilang, dia dosu miskin, makanya dia beli hanya 1 kilo saja. Padahal hari itu kebetulan karena tidak sempat kerja ke kantor, saudaranya beli 1 kilo, tapi orang cerita di sana dosu miskin. Mengerti?
Nah, kata itu artinya begini juga. Tersebut dengan desas-desus atau kabar angin. Yang namanya kabar angin itu kabar bohong. Dikatakan desas-desus karena isi rumornya belum tentu benar. Tapi walaupun ini istilah ini, dia mau ambil spiritnya, semangatnya. Ketika orang dengar gosip, taruh telinga baik-baik. Kalau begitu, kalau yang tidak benar saja orang bisa taruh telinga baik-baik, maka kata mendengar di dalam ayat tadi, taruh telingamu untuk sebuah kebenaran dengan sungguh-sungguh. Kalau sampai yang tidak benar saja ada akibatnya, betul gitu? Betul tidak? Orang yang ini dengar gosip itu dia praktek tidak? Apa yang dia dengar? Dia praktek. Misalnya saudara, jangan cerita di mana-mana, lu saja. Aja, saya beta cerita di mana-mana. Misalnya, habis saudara cerita di sini, dia lanjut di sana. Artinya dia dengar sungguh-sungguh lalu dia lakukan. Kata tadi saya bilang tadi apa? Kata mendengar itu hanya mendengar sungguh-sungguh, renungkan di hati, lakukan. Tapi kita kalau gosip, kita dengar, renung di sini, tambah sedikit, lakukan. Tapi herannya waktu firman Tuhan, dengar di sini, renung di sini, tambah sedikit, lakukan. Tapi waktu firman Tuhan kita dengar di sini, kalau firman Tuhan kita dengar di sini, renung di sini, tambah banyak-banyak, tidak lakukan. Mengerti ya? Saudara sudah paham kata mendengar di sini? Kenapa orang tidak bertumbuh? Karena orang tidak pernah dengar baik-baik firman Tuhan. Saya kasih contoh saja. 5 menit pertama biasanya agak berat orang menyampaikan firman Tuhan. Karena biasanya saudara mungkin malam mete, capek. Baru tadi nyanyi di sini lompat-lompat, napas masih tiba-tiba dengar firman Tuhan. Biasanya katanya 5 menit pertama saudara belum konsep. Tapi setelah 10 menit saudara mulai konsep. Oh ini maksudnya, oh ini. Tapi setelah 30 menit turun lagi. Lama sekali. Nah, tetapi ingat, kalau mau bertumbuh apa? Dengar sungguh-sungguh. Sudah dengar dari tadi sungguh-sungguh? Tahan ya. Terus cepat. Sekarang saya minta, mengapa Anda perlu mendengar dan bukan hafal? Sebab ada orang mengatakan ini, apa yang Anda dengar dan apa yang Anda lihat itu mempengaruhi hidupmu. Saudara dengar baik-baik. Kenapa Anda harus dengar firman Tuhan baik-baik? Pertama pasti harus supaya iman bertumbuh. Tapi katanya orang dunia mengatakan, apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat mempengaruhi hidup saudara. Saya kasih contoh agak sedikit berbau dewasa. Kalau orang dengar terengah-engah, kita pikirannya negatif. Wah, ini orang lagi aneh-aneh nih. Padahal setelah muncul dia baru lari pagi. Ngerti ya? Dengar itu mempengaruhi kita. Apalagi melihat. Jadi baca itu lihat kan teksnya. Sekarang dengar kan. Nah, kata firman Tuhan itu baca, lihat, sekarang dengar. Katanya apa yang kita dengar itu mempengaruhi kita. Contoh, katanya orang bisa ajar seseorang tentang sesuatu yang salah jadi benar. Contoh, zaman dahulu katanya kalau orang perang, maka orang itu harus didoktrin, dikasih dengar di sini bahwa apa yang dia lakukan selama ini salah dan harus dirubah. Contoh saja, jangan perang. Orang-orang yang tertangkap karena iman mereka pada Yesus akan ditangkap oleh orang-orang yang tidak seiman dengan kita, lalu mereka hukum. Mereka mengatakan sekali bahwa Yesus bukan Tuhan. Jadi setiap hari mereka siksa Anda sambil berkata begini, bilang Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Setiap hari, apa yang disebut dengan brainwash atau cuci otak. Jadi orang itu dikatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan, Yesus. Setiap hari harus dilakukan ulang-ulang. Maka katanya pada satu saat manusia itu dengan kebiasaannya akhirnya mendengar dengan tiap hari bahwa Yesus bukan Tuhan, imannya roboh. Kalau ini benar, karena itu dengar firman Tuhan serius dan sungguh-sungguh. Karena pendengaran itu mempengaruhi hidup saudara. Saudara ketemu orang baik, belum tahu dia punya sifat sesungguhnya. Belum tahu dia punya sifat. Ini orang belum pernah Anda ketemu. Tapi karena kawanmu sudah berteman dengan dia, karena kita tidak tahu tentang dia, lalu teman bilang gini, hati-hati, satu itu jahat ya luar biasa. Hati-hati, jahat. Padahal mungkin saja orang itu baik. Tapi karena Anda dengar tentang dia bahwa orang itu jahat,
Saya tanya saudara, waktu saudara ketemu, mungkin saudara bilang, Ben mau tes, tapi minimal katanya 50% sudah serap sini orang ini jahat. Mengerti ya? Apa yang kita dengar mempengaruhi hidup kita. Bahkan ada orang yang mengatakan, orang-orang yang terlalu sering mendengar musik-musik terlalu keras, biasanya orang-orang ini bermasalah. Jadi dengar musik itu penting, tapi kalau dia volume sudah melebihi batas, orang ini dia punya jiwa terganggu. Mengerti ya? Ini serius. Orang yang suka dengar musik berlebihan itu sebenarnya pun jiwa terganggu. Karena pertama begini, waktu orang saudara dengar, apalagi kalau misalnya orang putar musik sampai pagi, kira-kira Anda terganggu tidak? Tapi dia terganggu tidak? Saya ulang, saya kasih logika supaya saudara ngerti. Kenapa orang yang suka musik keras itu jiwanya terganggu? Saya kasih contoh tadi, waktu dia putar suara keras, Anda terganggu tidak? Dia terganggu tidak? Kalau sampai ada orang terganggu, Anda sendiri terganggu, itu namanya apa? Jiwanya terganggu. Ngerti ya? Jadi apa yang Anda dengar itu merefleksikan siapa Anda. Apalagi musik tidak jelas. Saya kadang-kadang anggap orang ini jiwanya tidak tenang, makanya butuh putar musik keras-keras. Betul, ini logika. Tadi saya sudah kasih logika. Anda yang dengar terganggu, dia tidak terganggu. Saudara tahu orang komunis, mereka belajar untuk bunuh orang dulu. Bunuh pertama kan manusia, pertama rasa bersalah. Tapi biasa diajar lagi, bunuh lagi. Bunuh lagi, sampai dia punya hati nurani tidak rasa apa-apa. Ini saya kasih ingat saudara. Kalau saudara dengar firman Tuhan main-main tidak apa-apa. Tapi lama-kelamaan menjadi pembentukan. Itu sebabnya orang kalau lihat imannya tidak bertumbuh sederhana saja. Lihat ketika dia dengar tentang hal-hal dunia dengan dia dengar tentang Tuhan. Hal tentang dunia dia pasang telinga. Luar biasa. Nah, contoh. Berita di Cina. Berita di Korea. Dia tahu semua. Tapi firman Tuhan biasanya dia tidak tahu. Ada amin. Saudara mengerti baik-baik sini? Serius dengan firman Tuhan. Saya cepat supaya saudara mengerti. Ada satu teori namanya apa? Brainwash, atau disebut cuci otak. Ini tidak berarti saudara otak dibelah ambil, tapi tadi cuci. Kalau saudara nonton sekarang ini, saudara-saudara kita dari agama sedang cuci kitab otak. Masa Tuhan kita beranak? Itu terus diomong. Masa Tuhan kita beranak? Masa Tuhan kita beranak? Masa Tuhan kita beranak? Maka kita mulai logika, berarti Tuhan kita tidak benar. Lama-kelamaan kita mulai berpikir Tuhan memang tidak benar. Masa Tuhan tiga-tiga? Allah kan hanya satu, yang namanya Allah itu Esa. Dia akan cuci saudara sampai saudara mengatakan, ya betul ya, Allah kan kita tiga. Bapa, Anak, Roh Kudus. Nanti ada waktu saya jelaskan ini, tapi ini yang disebut cuci otak. Terus, nah kalau saudara tidak dengar firman Tuhan, maka ada hal lain yang akan saudara dengar. Tadi itu contohnya. Sesuatu yang didengar, diajarkan. Ada satu teori namanya teori repetisi. Apa itu teori repetisi? Yang tadi saya bilang, sesuatu yang didengar, diajarkan, dilihat serta dilakukan terus berulang-ulang. Sebenarnya repetisi sendiri berarti ulang-ulang. Jadi kalau begitu, untuk bisa bertumbuh dalam firman Tuhan, ulang-ulang dengar firman Allah. Kita tidak bisa bilang lagi saya bosan. Untuk bisa tumbuh adalah dengar. Dengar apa? Ulang-ulang. Kadang-kadang firman Tuhan yang sama toh, yang saya khotbah toh, ayatnya sama, tapi saudara lihat poinnya beda, khotbahnya beda. Kadang-kadang itu menjenuhkan, tapi orang yang mau tumbuh harus dengar hal yang sama. Karena sesuatu yang didengar dengan hal yang sama itu menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu akan membentuk dia. Demikian firman Tuhan bilang, kalau kau mau tumbuh, dengar firman Tuhan. Amin. 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 Saya kasih tahu orang muda, kalau imanmu bertumbuh, dengar firman Tuhan. Amin. Nah, saya mau masuk poin, saya mau saudara lihat ini. Menurut penelitian yang dilakukan oleh seorang bernama Brinol
dan kawan-kawan pada tahun 2008, dengar bebas supaya saudara paham, menyimpulkan bahwa butuh 3 hingga 5 kali pengulangan untuk mendapatkan efek maksimal, efek ilusi kebenaran ini pada seseorang. Maksud saya begini, contoh, kalau kita mau suruh kita anak pergi beli vitsin, garam, lengkuas, biasanya kita omong dia ulang-ulang. Beli garam, beli vitsin, beli bawang. Lalu dia, beli apa lemak? Otak satu, lu dengar baik-baik. Ingat ya, beli garam, beli vitsin, beli bawang. Beli gawang, dia akan ulang lagi. Beli bawang, beli vitsin, beli garam. Beli bawang, beli vitsin, beli garam. Beli bawang, dia ulang-ulang. Kenapa ulang-ulang? Kalau ulang-ulang dia lebih ingat. Jadi kalau dengar firman Tuhan ulang-ulang tidak boleh bosan. Karena ulang-ulang itulah yang membuat Anda bertumbuh. Orang Israel itu paling suka omong ulang-ulang dan dipu anak-anak turunan. Ulang-ulang firman Tuhan. Kuduskanlah hari Sabat, kuduskan misalnya. Mereka omong ulang-ulang. Itu sebabnya orang Israel pintar. Kenapa? Dengarnya, konsentrasi dengarnya itu tinggi sekali. Nah, terbalik. Kalau orang itu ulang-ulang, dia serius dengar, maka itu yang dia dengar akan teresap di hatinya. Minimal bisa hafal. Tapi ada penelitian terbalik, dia bilang begini, saudara dengar baik-baik. Ada penelitian, kalau kita bilang lanjut berarti lanjut. Hampir semua penelitian, saudara baca baik-baik, yang dilakukan untuk menunjukkan besarnya efek repetisi tadi, pengulangan tadi itu terhadap penerimaan seseorang. Namun penelitian yang dilakukan oleh Wesley G. Moons, Diane Garcia Marquez, dan Teresia pada tahun 2008 memberikan hasil yang sedikit berbeda. Bedanya di mana? Ini sudah dengar. Mereka menarik kesimpulan bahwa untuk supaya kita tidak dicuci otak, apa yang kita dengar tidak berpengaruh. Sebenarnya sederhana saja. Saya tidak baca semua. Tapi dia bilang begini, repetisi yang aktif atau akan efektif jika orang menerimanya sambil lalu, atau begini, mereka menarik kesimpulan bahwa efek repetisi akan efektif jika orang yang menerimanya sambil lalu dan hanya memberikan sedikit perhatian saja. Tetapi bila mereka berkonsentrasi dan menyadari jika argumentasi yang diulang-ulang tersebut lemah, maka efeknya menghilang. Demikian kata lain, tidak tepat untuk mengulang argumentasi yang lemah di hadapan orang yang memberikan perhatian penuh. Maksudnya begini, tak usah cerna itu bahas, begini di pembahasan begini. Kalau orang itu dia diajarkan sesuatu yang tadi cuci otak itu, Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Kalau dia serius, karena itu untuk cuci otak dia bikin stres dulu. Setelah stres baru dia bilang Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Tapi katanya kalau orang itu kayak dia begini, sudahlah, dia mau omong, beta sangat peduli. Maka efek cuci otak ini tidak berfungsi. Tapi kalau dia serius, betul ya. Tambah lagi mungkin setan kasih saudara stres. Buktinya beta pun doa tidak dijawab, maka Yesus bukan Tuhan itu akan menjadi serius untuk Anda dengar. Dan katanya orang yang serius ini di dalam cuci otak tadi, dia lebih kena daripada orang yang cuek saja. Lu mau bilang dia bukan Yesus, beta tetap dia Tuhan. Lu mau bilang Yesus bukan juru selamat, saya dia juru selamat. Jadi kalau begitu kita aplikasi kembali pada ayat tadi, pantas kita tidak bertumbuh. Kenapa? Karena kita dengar hanya sambil lalu. Mungkin kita hanya bilang gini, ini khotbah nyari menyentuh saya, hanya menyentuh, tapi tidak pernah singgah di hati saudara. Kalau ini yang terjadi, dengar, tidak heran orang dengar firman Tuhan main-main. Satu. Kedua, orang dengar firman Tuhan tidak pernah bertumbuh iman. Dia jadi orang yang ragu-ragu sekarang, besok ragu-ragu, nanti ragu-ragu, dan seterusnya ragu-ragu. Kenapa? Karena sambil lalu dengar. Saya mau tanya saudara, kalau saudara dengar firman Tuhan mulai hari ini, saya serius. Angkat tangan saudara. Kalau saudara mau serius dengar Tuhan, imanmu bertumbuh. Nah, apa artinya kalau iman bertumbuh? Apa dampak kalau orang imannya bertumbuh? Terus. Tadi dia bilang, jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman itu tumbuh kalau kita dengar, tidak main-main. Kalau main-main tadi, cuci otak tidak berfungsi. Demikian kalau firman Tuhan Anda dengar main-main, cuek-cuek, lihat kiri kanan, beganggu sana, beganggu, Anda tidak punya iman tumbuh. Kalau iman tumbuh ini yang terjadi. Kalau saudara lihat Matius 17 ayat 19-20 bilang begini,
Kemudian murid-murid datang ketika mereka sendirian dengan dia. Bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan? Ada orang yang dirasuki roh jahat. Lalu ayat 20 bilang begini, ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada para murid, murid-murid juga tidak punya iman, saudara, ternyata. Saya tidak tahu kenapa. Tapi karena kamu kurang apa? Kenapa orang kurang percaya? Karena satu, waktu dengar firman Tuhan, tidak resapi dan dengar baik-baik. Lalu dia bilang begini, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa? Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi. Saya sudah pernah lihat biji sesawi halus, lebih halus lagi dari biji padi, sekam padi itu. Lalu dia bilang apa? Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, walaupun dia kecil, apa? Sesungguhnya sekiranya engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat apa? Berkata kepada gunung ini, pindah ke tempat ke sana, maka gunung itu apa? Pindah. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Jadi kenapa iman kita harus bertumbuh, atau cara bagaimana iman kita tumbuh? Dengar firman Tuhan setiap hari, ulang-ulang dengan baik, jangan bosan. Kedua, kenapa harus dengar? Karena dia menumbuhkan iman. Kalau iman ada, apa yang terjadi? Dia bilang, jangankan imanmu tumbuh naik besar seperti buah mangga, kalaupun tumbuh sedikit saja ada iman, maka tidak ada perkara yang mustahil bagimu. Kasih tepuk tangan Tuhan. Kenapa orang stres? Gampang stres. Kenapa orang gampang bunuh diri? Kenapa? Satu, karena dia hadapi persoalan tanpa iman. Aduh, ini masalah terlalu besar. Kalau orang beriman itu, ini masalah besar, tapi saya beriman punya Tuhan besar, dia akan tolong saya, menolong persoalan saya yang besar. Kenapa orang akhirnya bunuh diri? Karena dia merasa dia tidak mampu. Kalau Anda tidak mampu, Anda butuh satu kata, iman. Tapi iman tidak bisa datang Tuhan kasih perdeo. Makanya ada orang bilang, Tuhan karuniakan iman saya. Betul, ada juga ayat itu, tapi lebih banyak Tuhan karuniakan waktu saudara dengar firman Tuhan. Oke, kita akan selesai, tapi mari kita lanjut. Pupuk kedua untuk bisa tumbuh iman, dengar baik-baik. Pupuk yang kedua adalah iman tumbuh lewat penderitaan. Bilang, iman tumbuh lewat apa? Iman bukannya tumbuh dari dengar firman, tapi iman itu tumbuh lewat penderitaan. Saya tambah lagi, persoalan. Jadi kalau ada persoalan, itu sebenarnya cara Tuhan untuk bikin tumbuh. Jadi kalau iman itu bisa tumbuh kalau ada persoalan. Saya tanya saudara, ada persoalan dalam hidup saudara? Ada pergumulan dalam hidup saudara? Ada beban dalam hidup saudara? Ada badai dalam hidup saudara? Bilang, itu cara Tuhan buat iman saya tumbuh. Jadi kalau saudara tidak punya masalah, saya ragu iman saudara tumbuh. Semakin besarnya persoalan, semakin Tuhan mau pakai itu sebagai pupuk untuk membuat imanmu naik. Coba kita lihat ayatnya. Saudara lihat ini. Ini peristiwa terjadi di Daniel pasal 3 ini waktu siapa? Nebukadnezar umumkan bahwa tidak boleh ada yang menyembah Allah yang lain kecuali menyembah patung Nebukadnezar. Dan siapa yang menyembah Allah yang lain selain patung Nebukadnezar sebagai raja itu, maka akan dibuang ke dalam api yang menyala-nyala. Tapi saya tanya saudara, Sadrak, Mesak, Abednego punya iman luntur? Tidak. Justru lihat persoalan, kita lihat imannya. Mari kita baca. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami. Dari mana? Dari perapian yang menyala-nyala 7 kali panasnya. Dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Katanya iman itu tadi mempercayai apa yang mustahil menjadi mungkin. Tetapi iman yang bertumbuh dari persoalan bukan hanya iman percaya Tuhan bisa tolong saya, tapi iman yang bertumbuh juga hasil dari persoalan. Ayat 18 bilang begini, tetapi seandainya tidak. Kan ini masalah. Masalah pertama sudah ada api toh. Masalah kedua, Tuhan tidak mau tolong saudara. Inilah yang banyak kali saudara dan saya harus belajar iman kedua ini. Iman kedua ini yang bikin orang kecewa, marah sama orang, marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, kasih tinggal Tuhan. Kenapa? Karena imannya tidak dibentuk dari persoalan. Jadi persoalan datang supaya apa? Supaya imanmu tumbuh.
Tidak ada makan, tidak ada minum, persoalan tambah banyak, persoalan rumah tangga, urus anak-anak, urus banyak sekali. Tapi saya kasih tahu saudara, itu ada cara Tuhan untuk imanmu bertumbuh. Harusnya, kalau saudara baca dalam teks ini atau konteks ini, mereka akhirnya dilempar ke dalam api. Kalau saudara jadi ke mereka bagaimana? Ah, Tuhan tidak benar, katanya Tuhan berkuasa, buktinya saya dilempar dalam api. Tapi mereka bilang begini, kalaupun Tuhan tidak tolong kami, ya Raja, kami tidak akan memuja dewa Tuhanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhanku dirikan. Iman mereka bertumbuh, bukan karena mujizat semata, tapi dalam persoalan itu mereka tetap bilang, iman kami tetap sama, Allah kami tetap Dia, Yesus Tuhan. Kasih tepuk tangan. Kalau orang diberkati lalu dia punya iman, puji Tuhan. Tapi ketika Anda tidak punya apa-apa, Anda ada dalam persoalan, tapi Anda masih cinta Tuhan, masih mengasihi Tuhan, masih percaya Dia ada, itu iman sejati. Amin. Kan banyak orang kecewa tinggalkan Tuhan gara-gara yang dia doakan tidak datang-datang juga. Lalu dia berhenti. Itu namanya iman karena didorong oleh mujizat dan pertolongan. Kita perlu iman. Saya kemarin pergi doakan satu ibu yang sudah sekarat. Saya bilang pasti Tuhan sembuhkan. Saya angkat kayak tipu anak, saya angkat tentang itu, saya kasih kesaksian. Bisa terjadi, bisa. Tapi bagaimana kalau Tuhan tidak izinkan? Seperti yang dialami oleh Kakak Leo. Kami sudah berdoa minta mujizat, mamanya meninggal. Saya tanya saudara, masihkah imanmu masih ada pada Tuhan? Atau kita marah-marah dan bilang, percuma melayani Tuhan. Sama-sama melayani Tuhan seperti Tuhan tinggalkan. Stop. Anda sedang punya iman yang tidak sejati. Amin. Jadi kalau ada persoalan bilang, Tuhan terima kasih, iman saya mau dilatih naik. Amin. Saudara, kalau saudara naik perahu di angin model begini sekarang. Kebetulan pendeta Timotius baru sampaikan berita bahwa dia sudah sampai di Lakor, tempat dia di kampungnya di Ambon. Dia kasih tahu begini, puji Tuhan kami sampai dengan baik. Walaupun ada hal yang menakutkan di perjalanan karena gelombangnya besar sekali. Saya pikir begini, untung dia. Makanya dia aman-aman, dia tenang-tenang, walaupun gelombang hanya bilang menakutkan. Tapi dia tidak bilang mabuk berat. Lalu itu karena saya sudah tidur 40 hari 40 malam. Karena kalau sudah gelombang itu saya biasanya mual dan muntah. Dan itu membuat saya lemaskan. Ini gambaran hidup kita. Ada orang yang sudah terbiasa dengan gelombang. Gelombang bukan persoalan, dia menikmati. Orang kalau biasa di atas perahu tuh lihat itu nelayan, gelombang dia bilang yeay, sama yeay begitu. Tapi kita yang tidak biasa, minimal darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus kalau 3 kali gelombang. Itu satu. Kedua dari mana lagi? Muka. Yang tadi bedak, kinclong, mengkilat, cantik. Hari itu muka kayak orang tidak ada darah itu. Oh Tuhan, oh Tuhan. Tuhan betul belum kawin Tuhan. Nah, itu lihat. Orang yang biasa menghadapi gelombang itu beda dengan orang yang jarang-jarang menghadapi gelombang. Karena saya kasih tahu. Orang yang mau tumbuh iman, persoalan membuat, oh ini mungkin Tuhan mau uji beta nih. Bepu iman naik atau turun. Tidak ada ketahuan. Model-model bagaimana ini? Saya ulangi lagi. Persoalan adalah cara terbaik imanmu bertumbuh. Amin. Paling enak itu sekaligus menegangkan itu adalah saat kita beriman. Saudara yang sudah umur 38 tahun belum kawin-kawin, itu pertaruhan iman. 38. Yang 25 sebelum laku, wah 38. Itu persoalan. Tapi itu uji iman. Amin. Kalau hanya 25 Tuhan kasih sudah bilang, kau mimpi cantik ya, makanya semua laki-laki datang. Tapi kalau sudah 38, 40, 42,
belum datang, itu namanya pertaruhan iman, dan paling enak di situ. Justru kalau saudara dapat jodoh itu lebih bergairah, karena iya, bayangkan sesuatu saja hanya dengan iman dapat. Amin. Amin. Jadi yang baru 20 santai-santai lah, belum 38. Tidak ada kata amin sih. Ada amin. Jadi iman tumbuh yang kedua lewat apa? Kok rasanya ini saya tanya siapa ini? Saya ulang lagi. Iman tumbuh lewat apa? Kalau begitu saya berdoa pagi hari ini, Tuhan kasih saya penjemaat semua persoalan. Jangan ketawa. Itu Alkitab bilang. Tapi seandainya tidak, masalah sudah ada, api menyala. Sekarang di dalam masalah pun Tuhan seperti angkat tangan. Tapi dia bilang tidak apa-apa. Kalau Tuhan tidak tolong, saya pun iman tidak terganggu. Ini iman tumbuh. Jadi kalau yang ikut Tuhan enak-enak, sulit imanmu tumbuh. Amin. Saudara melihat orang iman tumbuh tuh pergi ke Jawa. Kita tuh minoritas. Ini enak saudara bobo, teriak buka lagi, tambah pintu, kasih sound system, ngeng. Itu kapan hari itu peristiwa Rosario di Bekasi kan, di mana? Di Tangerang. Baru nada suara saja langsung datang tombak, pukul, berdarah. Tapi mereka menyerah tidak? Tidak. Itu iman yang sejati. Kita ini berdoa tenang-tenang saja begini juga iman tidak naik-naik. Kalau saudara nonton di video itu ada lagi yang dong kebaktian, orang-orang agama seberang taruh sound system di situ, putar lagu, dong pun Tuhan pun lagu kasih. Jadi di pendeta khotbah itu juga datang. Tapi besok dong berhenti gereja, tidak. Itulah iman yang sesungguhnya. Saya ini alami. Waktu saya baru masuk sekolah Alkitab pertama, gereja dibakar, kami diteror, kami akan dibunuh, kami akan dibakar. Tapi saya bersyukur, saya masih bertahan dengan iman saya. Amin. Yang sampai nanti ada orang tanya begini, taruh pisau di sini, Yesus atau tinggalkan Yesus. Dia lihat pisau sabun, biasa bekas tinggal Yesus saja. Iman tidak tumbuh. Amin. Satu waktu akan ada Tuhan akan proses saudara dengan persoalan yang besar. Tapi saya kasihkan saudara tetap beriman, tetap percaya. Dan benar, akhirnya memang Tuhan tolong. Tapi saya tidak lihat dia pun pertolongan. Saya lihat ini kata ini. Tetapi seandainya tidak. Kata ini luar biasa. Amin. Terus kita akan tutup dalam doa. Saudara dengar ada seorang tulis begini. Penderitaan pun memiliki sisi baik. Bilang penderitaan itu punya sisi baik. Persoalan itu punya sisi baik. Tapi kan rata-rata kita lihat persoalan itu kan tidak baik. Dia bilang gini, penderitaan pun memiliki apa? Sisi baik, yakni mendorong keluar dari zona nyaman, memurnikan iman, menjadi saksi lewat keteguhan iman, dan dapat mengubah hidup menjadi lebih baik. Jadi pertama, persoalan itu pertama dia bilang apa? Mendorong orang keluar dari zona nyaman. Orang kalau sudah zona nyaman itu biasa dia perlu Tuhan tidak? Saudara perlu Tuhan tidak kalau sudah nyaman? Uang ada, sehat selalu, apalagi bisnis berkembang. Kadang-kadang orang tidak akan peduli dengan Tuhan. Tapi lihat kalau dia sudah ada persoalan, Tuhan, kita berserah diri pada Tuhan. Persoalan membuat kita keluar dari zona nyaman. Betul? Persoalan yang membuat kedua positifnya adalah apa? Memurnikan iman. Kalau doa mujizat terjadi, belum murni. Waktu saudara doa Tuhan tidak kasih, namun Anda masih mempercayai Tuhan, itu disebut iman yang murni. Jadi, wah luar biasa. Lalu menjadi saksi lewat keteguhan iman saudara. Ada orang bertobat bukan karena orang Injil Yesus Tuhan berdebat tentang Injil saudara. Ada orang bertobat hanya gara-gara begini. Saya lihat dengan biji mata, mereka disiksa, mereka dihina, tapi mereka tidak balas. Mereka hanya berdoa, Tuhan ampuni kalian.
Lalu orang-orang itu bilang gini, ih luar biasa ya, kami siksa dia, kami tutup dompung gereja, tapi dong Sone marah. Lalu orang itu pindah ke jadi Kristen hanya gara-gara lihat kemurnian iman, ketabahan imannya. Amin. Mungkin saudara tidak perlu jadi pengkhotbah seperti saya, tapi orang lihat saudara hidup susah, tapi setiap pagi ada pujian penyembahan yang sudah naikkan, Tuhan baik, Tuhan baik. Itu jadi kesaksian iman bahwa Anda bertumbuh. Ini orang susah, tapi dia masih memuji Tuhannya dia. Amin. Jangan ganti lagu pada waktu diberkati. Kita nyanyi, ku tahu Tuhan pasti buka jalan, Allah Maha Besar. Saya punya lagu andalan ketika saya ada dalam masalah, yaitu katakan Yesus terbesar. Lagu lama. Katakan dia cintaku, dia sembuhkan, dia ampuni. Sama. Tapi kadang-kadang lagu saya berubah. Kalau pertama katakan apa? Yesus terbesar. Tapi kadang-kadang iman kita waktu ada masalah lain, dia ganti lagunya berubah. Katakan salahku padamu jika dikau pergi. Awalnya sama, ujungnya beda. Ini ciri khas orang yang imannya goyah. Lalu dia bilang apa lagi? Iman dapat mengubah hidup menjadi. Saya tanya saudara, orang kalau bilang lebih baik berarti dia dari mana dulu? Kalau saya diukur jadi lebih baik, itu harusnya ada ukuran lama. Ukuran lamanya apa? Tidak baik. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan saudara persoalan saudara seperti saudara ada dalam tidak baik-baik saja. Tapi iman mempercayai bahwa persoalan membuat saya iman saya tumbuh. Iman itulah yang akan membuat hidup saya akan lebih baik. Terakhir lalu kita berdoa. Dengar, terakhir harus marah kasih. Iman itu tumbuh lewat pengalaman pribadi. Bilang, iman tumbuh lewat apa? Kuat. Iman itu tumbuh lewat apa? Saudara lihat ayatnya. 1 Samuel 17 ayat 37. Dengar, ini Daud alami. Waktu dia hadapi Goliat, dia bilang begini. Pula kata Daud, Tuhan yang telah, kata telah itu sudah dilakukan atau belum, atau akan dilakukan? Sudah. Dia sedang bicara tentang pengalaman dia. Tuhan yang telah, yang sudah, yang pernah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lihat, orang yang sudah punya pengalaman dengan Tuhan, biasanya imannya juga naik. Dari persoalan itu tadi akan menghasilkan apa yang saya sebut dengan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Daud bilang, dulu waktu beta hadapi singa, Tuhan lepaskan. Ini masa lampau. Tapi dia bilang gini, dia juga akan, itu bicara tentang now, sekarang, present. Oh, saya jadi guru bahasa Inggris. Hari ini, betul tuh, present itu kan harus gini kan. Kalau masa lalu apa dalam bahasa Inggris? Pas. Kata yang digunakan tadi pas dalam ayat 37a. Pas. Tapi waktu dia bilang dia juga akan melepaskan itu sekarang, present. Kan ada pas, present, begini baru saudara ingat. Future, masa depan. Tiba-tiba saya kok jadi pintar. Dulu saya tidak hafal begini, tiba-tiba otak saya dari alam bahasa sadar muncul. Tapi maksudnya gini, dia mau bilang gini, pas masa lampau itu saya sudah lihat Tuhan tolong. Kalau begitu iman saya akan tumbuh karena saya tahu bahwa dia yang di pas, dia yang di masa lampau tolong, pasti dia yang sekarang ini tolong. Kalau saya boleh tambah lagi, future pun sama. Dia yang sama yang pernah tolong. Lahir dari masa depan kita percaya, hari ini kita percaya akibat dari masa lalu. Khusus masa lalu dalam persoalan. Dan Daud lihat persoalan itu membuat dia apa? Tumbuh imannya. Karena itu jangan cengeng jadi jemaat yang mau bebas dari masalah. Bilang kasih masalah.
supaya saya punya iman makin hari makin naik. Terus kita tutup dengan ayat terakhir. Tak usah. Saya lihat jemaat sudah mulai lapar. Ada satu pengalaman dari Mazmur 37 yang saya sudah baca ulang-ulang. Kemarin saya masih singgung di rumahnya Bapak Alda. Perhatikan Mazmur 37 ayat 25 sebagai ayat terakhir. Dengar baik-baik. Dahulu aku muda, sekarang sudah tua. Ini bukan bicara tentang umur, saudara. Ayat ini tidak sedang membandingkan dulu aku muda rambut hitam, sekarang setelah tua rambut putih belang-belang. Karena habis cat jadi hitam, tumbuh putih di tengah, belang-belang. Dia tidak sedang bicara itu, tapi dia sedang bicara satu kalimat. Apa kemarin saya singgung? Pengalaman. Kata dulu aku muda, sekarang tua, apa? Pengalaman. Jadi pengalaman adalah salah satu cara Tuhan tumbuhkan iman menurut saya. Itu sebabnya dia bilang, pengalaman apa yang dia rasakan? Dia bilang gini, dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Seolah-olah bahasa ini bilang, saya punya pengalaman dari muda sampai tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar. Pertama apa? Ditinggalkan. Orang yang punya iman kelihatannya sepertinya ditinggalkan, tapi dia percaya bahwa kalau dulu dia tidak pernah tinggalkan saya, sekarang dia tidak tinggalkan, nanti juga dia tidak akan tinggalkan saya. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Orang yang beriman selalu Alkitab bilang ini, saya lupa satu ayat, dia bilang gini, orang benar hidup karena iman. Kenapa? Karena iman, karena dia percaya. Dulu, orang dari dulu masih muda, dia sulihat pantau tetangga semua, belum ada orang yang beriman tadi mengemis lalu ditinggalkan Tuhan. Saya kasih tahu saudara, kalau engkau mau lihat hari ini dan hari depan dengan iman, belajarlah dari pengalaman. Siapa yang punya pengalaman dengan Tuhan di sini? Maaf, banyak kali orang-orang muda kurang pengalaman, karena semua serba ada. Pulang sudah ada makan, tak? Pulang sudah ada yang nyalakan AC, kan? Pulang sudah ada kipas angin yang bapak mama sudah beli, kan? Tapi kalau Anda jadi orang tua baru tahu, lu hanya tik tik tuk, ganti channel tik tik tuk. Tapi lu ganti begini, mama yang bilang begini, Tuhan, itu meteran lari gini. Saudara nonton enak, tapi orang tua itu dia pikir, meter seberapa ini? Apalagi kalau meter panggil namamu, tit, tweet, tweet. Saudara tahu, saudara enak, mama, ya, pulsa habis. Anda belum punya pengalaman. Orang tua dia tahu, kasih kembali itu supaya jam bunyi itu. Kadang-kadang tidak selamat. Kadang-kadang mereka butuh iman. Lu hanya tahu bilang, mama, uang kuliah tidak bayar, kami dilarang ujian. Lu tidak tahu. Malam-malam dia bilang, Tuhan, besok bepu anak mau bayar, tapi beta sudah mau dia tahu bahwa beta belum ada uang. Anda harus latih dari sekarang. Makanya saya bilang anak-anak saya, latih, tak usah beriman besar-besar. Mulai dengan doa-doa kecil. Tuhan, pulsa habis, coba tahan. Beta berdoa, Tuhan, beta mau punya pengalaman dengan Tuhan. Beta mau lihat tiba-tiba ada orang kasih beta pulsa. Ini contoh saja. Yang saudara 3 hari tidak ada pulsa, saudara mulai pusing. Mama, memang 3 hari beriman, maksudnya ini jadi beta iman kepada mama dan bapak sekarang. Tidak akan jadi-jadi. Amin. Sekali-sekali saudara berdoa, Tuhan, beta imani ada ajaiban Tuhan. Mungkin ada orang bilang, adek, ini lupa beta telepon lu, sudah angkat ini, maka biar kirim pulsa itu. Tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Tapi lu jangan ada pulsa, lu ada uang, lu isi pulsa, lalu lu tunggu sampai ada orang bilang, adek, lu pulsa kan tidak ada toh. Lalu sudah bilang, yes, ini imanku. Saya kasih tahu lu, isi sudah, karena saya mau telepon lu. Tapi banyak kali saya punya pengalaman iman. Punya iman,
Mau punya iman? Punya pengalaman ya Tuhan. Anak-anak, jangan hanya tahu TPE saja. Mama, bata. Buka lupa otak, belajar beriman. Karena nanti lu kawin satu waktu, baik kau bapak dan mama masih hidup. Saya ulangi lagi, baik kau bapak dan mama masih. Kalau tidak lu mau pisah pak, di tetangga, lu pun nama babo satu kota Kupang. Lu mau sahabat, ya 1-2 hari baik. Tapi saya kasih tahu saudara, belajar mengimani dari sekarang. Tuhan memberkati. Saya hanya baca, saya mau lanjutkan. Tidak, Tuhan memberkati. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dan kita berdoa. Saya tahu ini agak lama tapi